Baik, karena juga waktu singkat ya, jadi kita langsung undang saja pemateri yang pertama, yaitu Ustazah Adila. Ustazah Adila akan membahas satu tema yang menarik ya, subtema yang menarik, yaitu tentang prinsip dakwah muslim muslimah yang amanah, berdaya dan berkarya, serta menjaga keistiqomahan dalam berdakwah. Baiklah, beliau merupakan daiyah dan dari aksi Indosiar, aksi Asia 2018 yang sudah kita ketahui bersama. Pasti semua pada pengen nih mendengarkan bagaimana sih kira-kira prinsip berdakwah muslim muslimah yang baik. Untuk itu langsung saja kepada Ustazah Adila, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Nur Fadila. Sebelumnya teman-teman dengar suara saya dengan jelas? Dengar, Kak. Dengar, Kak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat, karunia, taufik, hidayah, inayah dari Allah, sehingga dengan izinnya Allah kita bisa bertemu hari ini, malam ini, di waktu istirahat mungkin, di waktu kumpul dengan keluarga mungkin, atau di waktu sela-sela mengerjakan tugas, ya kita meluangkan waktu kita untuk duduk sejenak, bersilaturahim dan mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi booster kembali buat kita para pejuang dakwah untuk semakin mencintai dakwah lillahi ta'ala. Tidak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, nanti di yaumil mahsyar kelak kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Ayahanda Almihan, ya saya lebih suka manggilnya Ayahanda walaupun bukan ayah saya. Masya Allah. Sehat, mudah-mudahan Bapak berkah dan senantiasa dalam lindungan Allah. Kemudian yang saya hormati juga Kakanda Faiz, Ustazah Faiz Isfahani, Ustadz Mufti, kemudian Ustazah Fauza, dan semuanya yang tidak bisa Adila sebutkan satu persatu. Allah yang memuliakan kita sebagai anak cucu keturunan Adam, maka insya Allah kita mampu menjaga kemuliaan itu dengan memuliakan diri kita, insya Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Adila mengucapkan selamat milad buat Ad-Dakwah Sumatera Utara yang sudah berumur 31 tahun. Sama seperti kata Ayahanda tadi bahwa 31 tahun bukanlah usia yang muda, bukan anak-anak, remaja juga sudah lewat. Artinya ini adalah fase Ad-Dakwah Sumatera Utara untuk semakin kokoh untuk melanjutkan dakwah di muka bumi. Mudah-mudahan Ad-Dakwah Sumatera Utara menjadi jembatan semakin gemilangnya dakwah di muka bumi ini, insya Allah. Tema yang diberikan kepada saya adalah prinsip dakwah muslim-muslimah yang amanah, berdaya dan berkarya, serta menjaga keistiqomahan dalam berdakwah. Nah, saya akan mulai dengan satu statement bahwa dakwah itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita menjalani hidup ini, kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, dan kita juga tidak akan mungkin
hidup sendiri, ya, karena kita makhluk sosial, maka dari itu posisi dan kondisi itulah yang menyebabkan kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita telah menjalankan peran dakwah itu sendiri. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya berikan informasi, Allah juga tegaskan kepada kita, ud'u ila sabili rabbik. Ya, Allah memerintahkan manusia untuk menyeru orang lain, menyeru manusia lain untuk menuju jalan Tuhan, ya, jalan Allah. Dan ud'u ini adalah asal kata yang akhirnya bermuara pada dakwah itu sendiri. Da'a yad'u da'watan, ya, artinya mengajak, menyeru. Kata Allah dalam ayat ini, mengajak orang lain untuk menuju jalan Allah itu ada 3 caranya, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, dan wajadilhum billati hi ahsan, dengan berdebat dengan cara yang ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, sesungguhnya Allah yang paling tahu siapa yang sesat jalannya, ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah juga lah yang paling tahu siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, teman-teman sekalian, peran kita dalam dakwah ini adalah sesuatu yang memang tidak terpisahkan dari hidup kita, dan ia adalah peran yang sangat penting, bukan sesuatu yang main-main, bukan sesuatu yang bisa dibercandain, karena dakwah itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah teman-teman semua tidak mendesain hidup teman-teman untuk menjadi seorang dai yang duduk atau berdiri di atas mimbar dengan jamaah yang ramai, atau dengan gelar-gelar ustadz atau ulama, tapi mau tidak mau di dalam kehidupan kita, teman-teman sebenarnya udah berdakwah. Contoh, misalnya adik-adik di kampus, duduk-duduk, cerita-cerita, diskusi, tiba-tiba masuk azan. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu di antara kalian bilang, yuk, yuk, masjid yuk. Nah, itu sudah namanya dakwah. Mengajak orang untuk menyegerakan sholat. Sholat itu adalah kebaikan? Ya. Nah, jadi, simpelnya dakwah itu adalah bagaimana kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Bagaimana kita mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang pastinya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dakwah ini memang benar-benar tanpa kita sadari udah kita lakukan. Adila pernah cerita-cerita dengan Fauza. Ya, Fauza ini adik saya, adik junior saya juga, teman saya juga, sahabat saya juga, guru saya juga, dan partner dalam lomba debat hukum di Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan ya, pernah satu tim debat. Pernah satu kali Fauza bilang sama saya, Kak Dil, mau nggak ikut dakwah? Nanti kita pergi ke masjid, kita belajar Kak, nanti kita sebelum ustadz yang aslinya ceramah, kita ceramah dulu. Dan itu sempat banget udah mau terjadi, tapi qadarullah ada halangan waktu itu, dan akhirnya jalannya Allah kasih terbuka lebar dengan adanya kompetisi aksi yang Dila ikutin. Tapi semangat dari apa yang diajak oleh Fauza itu adalah semangat yang luar biasa, yang nggak mungkin Adila lupakan sampai kapanpun. Fauza sering cerita bahwa Kak, ayah itu ngajarkan kita apapun nanti profesi kita harus dakwah. Dan Masya Allah, makanya Adila sangat ya, salut, juga bersyukur kepada Allah diperkenalkan dengan keluarga Ayahanda Al-Mihan bahwa dakwah itu adalah bagian dari hidup. Ya, dakwah itu bukan sesuatu yang menjadi beban dalam hidup kita. Kayak misalnya gini,
ada orang yang butuh banget kita ngasih motivasi gitu ya. Pernah satu kali Adila diminta ngasih motivasi kepada ibu-ibu yang baru belajar Iqra. Dia bisa nggak ngasih motivasi untuk ibu-ibu belajar Iqra? Kadang-kadang kalau hati kita ditanya, apa yang mau dikasih motivasi gitu ya? Dan itu akhirnya menjadi beban. Enggak lah kak, inilah kak, saya sibuk dan macam-macam. Tapi kalau Adila berpikir, ya, ketika kita menerima tawaran itu dengan hati yang ikhlas dan satu pikiran bahwa ini bisa jadi jalan dakwah saya nih, ya, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang punya nilai manfaat besar bagi orang-orang yang mendengarkan. Katakanlah ketika itu saya datang ke satu musola, kemudian ibu-ibunya datang berbondong-bondong rame-rame bawa Iqra. Bayangin adik-adik, ibu-ibu bawa Iqra, dia nggak malu, malah dia senyum sumringah dengan bangganya bahwa dia mau belajar Al-Quran. Lalu kita di situ ngapain? Kita di situ menyemangati mereka. Itu dakwah? Itu dakwah. Ya, jadi prinsip muslimah dan juga muslim, ya, laki-laki dengan perempuan dalam berdakwah ini adalah jadikan dakwah ini adalah satu jalan untuk kita semakin dekat kepada Allah dengan apa yang kita punya. Ya. Islam tidak mengajarkan kita untuk udah terima aja, nasibnya gimana, tunggu aja, yang penting usaha, yang penting let it flow aja, mengalir aja, enggak gitu. Ya, justru Islam mendorong kita, mempush kita untuk bekerja ya dengan cara yang itqan, bekerja dengan cara profesional. Ya, di dalam surah Taubah ayat 105 Allah bilang, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Bekerjalah kamu kata Allah, maka Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi Islam tidak suka terhadap pemuda-pemuda, orang-orang yang hanya berpangku tangan menunggu nasibnya, ya apa yang terjadi terjadilah, tapi kita justru disuruh untuk berbuat lebih sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Ya, di sini konkretnya mungkin Adila akan bahas bagaimana sih sebenarnya prinsip-prinsip dakwah yang dikaitkan dengan berdaya dan juga berkarya. Adila rangkum di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah niatkan yang kita lakukan itu adalah semata-mata lillahi ta'ala. Kenapa Kak? Semua harus niat, semua harus niat. Ya, memang iya. Niat itulah yang akan membedakan ya satu perbuatan itu bernilai ibadah atau tidak di sisi Allah. Ada orang yang dia sama sih ngelakuin perbuatannya, dia duduk dalam sesuatu tempat, dia ikut mendengarkan, dia dapat makanannya, dia dapat teman barunya. Tapi kalau duduknya dia dalam satu majelis ilmu tidak diniatkan karena Allah, cuma sekedar yang tadi saja yang dia dapatkan. Tapi kalau niatnya adalah untuk ya, mencari ridhonya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Makanya Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya Towards Understanding of Islam mengatakan, all man activity and man entire life are ibadat if they in accordance with the law of Allah. Semua aktivitas manusia itu ya gak akan ada yang sia-sia, bahkan akan menjadi satu nilai ibadah di sisi Allah kalau kita sandarkan tadi itu kepada Allah. Jadi kita mau masak, kita mau nyuci piring, kita mau bantu orang tua, kita mau ngerjain tugas, mau ngerjain skripsi, mau ngerjain apapun itu, kalau kita sandarkan tadi kepada Allah, ya maka itu akan jadi nilai ibadah. Jadi niat itu memang sangat penting sekali ya. Jadi ada istilah tajdidun niat, memperbaharui niat. Ketika niat kita tadi awalnya sudah baik, kemudian di pertengahan jalan ada syaitan yang membisikkan, membelokkan niat tadi, akhirnya kita jadi salah niat ya, maka disitulah kita selalu ingat tajdidun niat di setiap hembusan nafas kita, bahwa kita tidak bisa memungkiri setan akan terus menggoda kita untuk keluar dari jalur
koridornya Allah. Lalu yang kedua, berdakwahlah dengan passion kamu. Adik-adik, mungkin kita di sini jurusan yang beda-beda, latar belakang keluarga berbeda-beda. Jadi prinsip dakwah yang harus kita pegang adalah kita tidak harus menjadi orang lain dalam berdakwah. Ya. Berdakwahlah dengan passion kamu. Kamu senangnya gimana? Dakwah dengan cara kamu. Ya, kalau ada orang yang pendidikannya teknik mesin, dakwahlah dengan ilmunya. Ada orang yang memilih karir sebagai seorang dokter, maka dia berdakwah dengan menjadi dokter. Ada orang yang mungkin tidak sekolah, tapi kemudian dia punya skill dalam menjahit, maka dia berdakwah dengan jahitan-jahitannya, baju-bajunya, Masya Allah. Jadi dakwah itu tidak harus dalam pemaknaan, oh saya harus pakaian seperti ini, saya harus duduk di mimbar, saya harus punya jamaah, tidak. Ya, dalam Islam ada namanya dakwah bil lisan, itu ngomong-ngomong seperti ini. Ada dakwah bil kitabah, itu tulisan-tulisan kita, caption-caption kita di Facebook, di Instagram, di blog, status WhatsApp, itu dakwah bil kitabah. Nih contoh, teman-teman tiba-tiba buat status gini, Jumat Barokah jangan lupa baca Al-Kahfi ya. Terus Adila lihat, oh iya belum baca Al-Kahfi. Terus Adila tergerak membaca itu sudah satu pahala yang luar biasa teman-teman sekalian. Jadi dakwah itu jangan dipersempit dengan pemahaman-pemahaman bahwa dakwah itu harus menjadi seorang ustadz, ulama, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, prinsip dakwah berikutnya adalah kita harus bersinergi dengan siapapun yang juga menjadi penjuang dakwah. Kesalahan-kesalahan terbesar bagi seorang pendakwah, ya, pendakwah di sini Adila maksud adalah kita yang menggeluti dunia dakwah, adalah kita menggap diri kita dengan kelompok orang lain. Sehingga kita merasa, oh itu salah, kita yang benar. Gitu ya. Dan akhirnya ini menjadikan perkembangan dakwah itu hancur. Dan tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan bahwa dakwah kita ini akan memberikan efek yang besar bagi perkembangan Islam ke depan. Jadi adik-adik semuanya, teman-teman sekalian, dengan siapapun boleh diskusi, dengan siapapun boleh tukar pikiran, yang penting niat kita sama untuk membesarkan agama Allah. Caranya gimana? Terserah masing-masing. Jangan kita jadi orang yang suka nyalah-nyalahin orang lain. Jangan kita jadi orang yang merasa paling benar, dan itu adalah sesuatu yang harus dibuang dari prinsip dakwah kita. Dan ikutilah Rasulullah SAW ketika berdakwah dengan cinta, dengan hatinya. Ya. Termasuk Adila sangat bangga sekali dengan Sumut mengajar, Aceh mengajar, apalagi tuh Banten mengajar, ada ya. Semua pokoknya yang mengajar itu, Masya Allah, itu dakwah teman-teman. Itu dakwah. Itulah the real dakwah. Dakwah yang sesungguhnya terjun ke masyarakat, mengajarkan orang yang butuh sekali akan ilmu-ilmu yang teman-teman punya. Walaupun misalnya teman-teman jurusannya kesehatan masyarakat, tapi ikut Sumut mengajar, tiba-tiba di Karo sana, ngajar bahasa Inggris, nggak apa-apa. Nggak mesti, oh saya kan kesehatan masyarakat nih Kak, jadi harus ngajari masyarakat. Sehat dong, nggak mesti. Walaupun bisa aja, yang penting kebermanfaatan kita itulah yang kita ukur untuk menjadikan kita bernilai di sisi Allah, ya. Jadi mengajar, membagikan ilmu, ya. Udah tahulah teman-teman kiranya bahwa 3 amalan yang tidak terputus walaupun manusia sudah meninggal dunia, ya kan. Nah, jadi jangan ngerasa beban dengan aktivitas-aktivitas dakwah, karena itu adalah bagian dari cara kita untuk mengapresiasi syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, belajarlah terus, ya, sama seperti kata ayahanda tadi, jangan berhenti belajar, ya. Belajarlah kita agar kita mampu mengajar,
membacalah sebanyak-banyaknya agar kita mampu menyampaikan, mendengarlah sebanyak-banyaknya agar kita didengar oleh orang lain. Kesalahan para pendakwah, para aktivis dakwah adalah dia enggan untuk mendengarkan orang lain. Jadi dia ngerasa dia aja yang paling hebat. Maka jangan berhenti belajar terus-menerus. Yang kelima, jangan ukur dakwahmu dengan uang. Nih prinsip yang paling harus benar-benar kita camkan dalam hidup kita. Teman-teman pergi ke Karo, pergi kemana ngajar, atau kita diminta ngasih motivasi, diminta ini, jangan selalu ukur dengan materi, dengan uang dan sebagainya. Karena apa? Dakwah yang kita lakukan ini jauh lebih mulia daripada 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta, 10 juta. Teman-teman sekalian, jadilah kita orang yang selalu berbuat karena Allah, ya. Walaupun nanti ini setan nih tumbuh-tumbuhan dalam hati nih. Sob, apa ya? Kayak, masa sih nggak ada terima kasihnya, masa? Atau saya udah capek ngajar, pakai ongkos sendiri ke Karonya, masa sih Kak Fauja nggak ada bilang terima kasih gitu ya? Astagfirullah. Jadi teman-teman jangan selalu ukur dakwah kita itu dengan materi, dengan uang, dengan penghargaan yang tinggi dari manusia, karena kita tidak butuh itu. Yang kita butuh apa? Kita butuh adalah Allah cinta sama kita. Jadi karena kita sadar diri nih kita nggak bisa ngelakuin banyak hal, maka yang bisa kita lakukan itu jadikanlah itu sebagai satu amalan yang insya Allah akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman berbuatlah karena Allah, biar Allah nanti yang menentukan hasilnya. Ya, sama kayak Adila selalu bilang waktu jadi mahasiswa sama adik-adik, ya, belajarlah karena Allah, bukan karena nilai. Karena kalau karena nilai, kalian akan melakukan apapun untuk mendapatkan nilai yang tinggi, walaupun dengan jalan yang haram. Tapi kalau berbuat atau belajar karena Allah, nilai itu adalah satu bonus, karena kita sudah bekerja keras dan mau berusaha. Kemudian yang terakhir, tantangan dakwah di era digital adik-adik tentunya harus kita imbangi dengan karena Allah dan belajarlah karena nilai. Masya Allah. Ya, jadi tantangan dakwah di era digital ini memang harus kita barengi dengan kemampuan dakwah kita, apakah dengan menciptakan channel-channel YouTube yang berbau dakwah, atau memberdayakan Facebook, Instagram, Twitter untuk mengajak orang berdakwah, atau kita membuat campaign-campaign tentang dakwah, atau seperti teman-teman kita dari Visabilillah Production, mereka berdakwah lewat film-film pendek ya di Instagram. Misalnya dia mau nyampaikan kalau misalnya minum itu harus duduk, makan itu lebih baik duduk gitu ya. Dia buat kecil-kecil aja filmnya 1 menit gitu. Jadi dengan derasnya arus globalisasi, kemudian kecanggihan teknologi, TikTok yang joget-joget kemarin itu sampai TikTok itu diharamkan, ya, akhirnya mampu dibarengi dengan kaum milenials yang memberdayakan kemampuan itu dengan kecanggihan teknologi untuk berdakwah. Maka sekarang kita banyak lihat TikTok rupanya yang isinya dakwah. Dia bilang 3 hal yang membatalkan puasa. Dia gini-gini, kemudian muncul tulisan gitu ya. Dan itu adalah sesuatu hal yang patut kita syukuri sebenarnya, daripada yang kita lihat isi TikTok itu adalah joget-jogetnya. Gitu. Jadi jangan menilai sesuatu dengan label yang tidak baiknya saja, padahal di dalam itu mungkin banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Mungkin kemarin-kemarin iya, tapi sekarang kaum milenials, aktivis dakwah sudah menggunakan itu. Jadi kalau misalnya kita hidup di era digital, tapi kita tidak menggunakan media itu untuk berdakwah, maka kita akan tertinggal. Ya teman-teman, jadi handphone kita beli dengan harga mahal, dengan paket yang mahal, maka buatlah dia bernilai dengan dakwah-dakwah
yang kita bisa lakukan. Ya, kemudian yang terakhir, semua itu nggak akan ada fungsinya bagi perkembangan dakwah Islam, peradaban Islam, kalau tidak dibarengi dengan konsistensi alias istiqomah. Teman-teman sekalian, seberapa penting istiqomah dalam dakwah ini? Jawabannya adalah istiqomah adalah sesuatu yang sangat penting karena ia adalah kekuatan. Ya, kekuatan kita untuk bangkit menjadi umat yang besar, menjadi agama yang hebat ada di istiqomah. Teman-teman sekalian, Rasul bilang bahwa istiqomah itu tidaklah mudah. Ya, satu kali ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, kenapa engkau yang biasanya sering tersenyum, sekarang kulihat jarang tersenyum. Kemudian kulihat rambutmu sudah mulai putih, ya, tumbuh uban. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini disebabkan oleh surah Hud. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, surah Hud yang mana yang menyebabkan engkau seperti ini? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ternyata Allah perintahkan Rasulullah untuk istiqomah. Rasul aja yang Masya Allah luar biasa, maksum, dikasih Allah perintah istiqomah itu rasanya berat banget. Karena memang ya tidak mudah. Ya, tidak bisa kita anggap remeh, dipandang sebelah mata, tidak. Karena memang dia sesuatu yang sangat sulit. Karena muara dari istiqomah adalah husnul khotimah. Teman-teman sekalian, ngapain kita dakwah di muka bumi ini kalau tidak ujungnya kita mau Allah ridha kepada kita, nanti kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi semua yang kita lakukan di muka bumi ini bukan karena ingin dianggap hebat, ingin dianggap keren, ingin dianggap berprestasi, ingin dianggap macam-macam, tapi semua ini kita lakukan semata-mata karena kita ingin Allah ridha dan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ya. Jadi inti dari yang saya sampaikan hari ini adalah bahwa kita dalam berdakwah harus punya prinsip. Jangan kita hancurkan prinsip-prinsip itu hanya karena kita tidak mau belajar untuk istiqomah. Walaupun istiqomah itu sulit, tapi kita bisa terus berusaha dengan bersinergi bersama teman-teman, tentunya di Ad-Dakwah Sumatera Utara. Mudah-mudahan apapun yang menjadi rintangan, apapun yang menjadi halangan, kita bisa bersama-sama mencari jalan keluarnya. Ya teman-teman sekalian, yang terakhir, jangan pernah sombong dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena kesombongan akan menghancurkan diri kita, kesombongan akan merusak hati kita, merusak akal kita, merusak pikiran kita, dan merusak tindakan-tindakan kita. Apalah kita yang patut kita sombongkan kalau diri kita pun bukan milik kita. Kiranya ini saja yang dapat Adila sampaikan sebagai penghantar. Nanti disampaikan lagi tambahan-tambahannya oleh Adinda Ustazah Fauza Qadriyah MH. Nah, mudah-mudahan Adila sampaikan ini sedikit banyaknya bisa memberikan semangat giro dakwah kepada kita, mood booster kepada kita lagi untuk terus berjuang, karena kita berdakwah bukan untuk manusia tetapi untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih kepada Ustazah Adilah yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan hikmah ya untuk kita semua. Bahwasannya berdakwah itu adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa terlepas dari berdakwah. Apapun profesi kita, mau kita nantinya sebagai guru atau sebagai pengusaha, itu tetap berdakwah dengan caranya masing-masing. Dan ada poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Ustazah Adilah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sedikit banyaknya ilmu dan bisa diamalkan ke dalam kehidupan kita, insya Allah. Teruslah berdakwah lillahi ta'ala, jangan sampai berdakwah karena manusia ya, karena sejatinya kalau untuk manusia berarti
belum lurus niatnya seperti itu. Nah, teman-teman, insya Allah kita akan masuk ke pemateri selanjutnya, tapi sebelum itu kita akan menyaksikan penampilan dari sahabat kita, yaitu Saudara Yusuf Rangkuti. Bahwasannya beliau merupakan alumni dari UIN Sunan Kalijaga, dan beliau juga mendapatkan juara prestasi-prestasi yang luar biasa dari lomba puisi, dan insya Allah kita akan mendengarkan pembacaan puisi tentang dakwah adalah cinta. Oke, langsung saja kepada Saudara Yusuf Rangkuti, SH. Waktu dan tempat dipersilakan.